wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa semester 5 dari program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Sebelum mulai, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 kelas A yang beranggotakan 6 orang. Baiklah, langsung saja kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh teman-teman berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dalam pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konflik dan apa itu pengambilan keputusan. Nah, konflik itu merupakan reaksi yang terjadi atas perbedaan pendapat atau pandangan mengenai suatu hal yang diekspresikan dengan cara saling menyingkirkan untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan masing-masing. Lalu pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini merupakan pengambilan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif keputusan yang tersedia. Jadi, pengambilan keputusan dalam kondisi konflik ini terjadi apabila alternatif keputusan yang harus diambil atau dipilih berasal dari pertimbangan ataupun persaingan dari dua atau lebih pengambil keputusan. Lalu kemudian ada pula jenis-jenis konflik. Nah, jenis-jenis konflik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada konflik secara umum, kemudian ada konflik dan organisasi. Nah, konflik secara umum ini diantaranya ada konflik disfungsional, yaitu konflik yang menimbulkan kerugian bagi individu maupun organisasi yang terlibat. Lalu ada konflik fungsional, yaitu konflik yang menimbulkan keuntungan bagi individu atau organisasi yang terlibat. Lalu ada juga konflik dalam organisasi. Nah, konflik dalam organisasi ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama itu ada konflik dalam diri individu, konflik antar individu, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, konflik antar organisasi. Lalu ada pula penyebab terjadinya konflik. Yang pertama itu ada komunikasi. Nah, komunikasi ini menyangkut tentang bagaimana cara menyampaikan informasi atau penyampaian informasi yang tidak lengkap ataupun tidak tersampaikan dengan baik sehingga dapat terjadi miskomunikasi dan mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan. Lalu ada pula struktur dan ada juga pribadi. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan game teori atau teori permainan. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan pertentangan atau konflik antar berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dalam kondisi konflik yang melibatkan dua atau lebih kepentingan. Menurut Dimyati 1992, teori permainan adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat ada dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Pihak-pihak yang bersaing ini diasumsikan bersifat rasional dan cerdas. Artinya, masing-masing pihak akan melakukan strategi tindakan yang rasional untuk memenangkan persaingan itu. Dan masing-masing pihak juga mengetahui strategi pihak lawannya. Selanjutnya, pihak ini disebut pemain. Menurut Ayu 1996, teori permainan merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antar berbagai kepentingan. Teori permainan melibatkan dua atau lebih pengambil keputusan atau yang disebut pemain. Setiap pemain dalam teori permainan mempunyai keinginan untuk menang. Tujuan teori permainan adalah menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih pemain atau kepentingan. Kegunaan dari teori permainan adalah metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisa masalah pemilihan strategi. Teori permainan digunakan dalam ekonomi dan bisnis untuk pemodelan perilaku bersaing seperti lelang, tawar-menawar, merger dan akuisisi harga, pembagian yang adil, pembentukan jaringan sosial, agen berbasis komputerisasi ekonomi, ekuilibrium umum, dan seluruh wilayah yang luas seperti ekonomi eksperimental, perilaku ekonomi, ekonomi informasi, organisasi industri, dan ekonomi politik. Selanjutnya, unsur-unsur dari teori permainan. Terdapat 6 unsur dari teori permainan, yaitu pemain,
aturan-aturan, outcome, variabel-variabel, kondisi informasi, dan pemberian nilai. 1. Pemain. Pemain merupakan pelaku-pelaku dari permainan yang masing-masing merupakan pengambil keputusan. Setiap pemain mempunyai keinginan untuk menang. 2. Aturan-aturan. Aturan-aturan merupakan kerangka di mana para pemain memilih strategi mereka. 3. Outcome. Outcome merupakan hasil-hasil dari permainan yang biasanya disajikan dalam bentuk matriks payoff yang berbentuk angka-angka. Hasil-hasil ini dinyatakan dalam suatu bentuk ukuran efektivitas seperti uang, persentase market share, atau keuangan. 4. Variabel-variabel. Variabel-variabel merupakan faktor-faktor termasuk sumber daya yang mempengaruhi jalannya permainan. Dalam hal ini mempengaruhi keputusan pilihan dan hasil-hasil keluar atau outcome. 5. Kondisi informasi. Informasi akan mempengaruhi atau menentukan gerakan masing-masing permainan. Kekurangan informasi dapat membuat pemain salah pilih atau tidak dapat menarik keuntungan dari perubahan situasi. 6. Pemberian nilai. Pemberian nilai ditujukan kepada hasil keluar atau outcome. Pemberian nilai ini dilakukan oleh pemain dan akan mempengaruhi atau menentukan pilihan alternatif. Yang terakhir, strategi teori permainan. Terdapat dua karakteristik strategi dalam teori permainan, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Yang pertama, strategi murni. Penyelesaian masalah dengan strategi murni dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain atau perusahaan baris dan konsep minimax untuk pemain atau perusahaan kolom. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan satu strategi atau strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal atau saddle point yang sama. Yang kedua, strategi campuran. Penyelesaian masalah dengan strategi campuran dilakukan apabila strategi murni yang digunakan belum mampu menyelesaikan masalah permainan atau belum mampu memberikan pilihan strategi yang optimal bagi masing-masing pemain atau perusahaan. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan campuran atau lebih dari satu strategi untuk mendapatkan hasil optimal. Agar sebuah permainan atau persaingan menjadi optimal, setiap strategi yang digunakan berusaha untuk mendapatkan nilai permainan atau saddle point yang sama. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori drama pada pengambilan keputusan. Teori drama sendiri merupakan salah satu metode penataan masalah penelitian operasi, di mana dalam sebuah drama, emosi memicu rasionalisasi yang menciptakan perubahan dalam permainan. Dan dengan demikian, perubahan mengikuti sampai semua konflik itu terselesaikan atau tindakan menjadi perlu. Permainan atau tindakan yang didefinisikan ulang kemudian dimainkan. Teori drama ini diciptakan oleh Profesor Nigel Howard pada awal 1990-an. Dan sejak saat itu telah beralih ke pertahanan, politik, kesehatan, hubungan industri, dan aplikasi komersial. Teori ini sendiri diartikan sebagai teori drama adalah perpanjangan dari karya analisis metagame Howard yang dikembangkan di University of Pennsylvania. Dari karya analisis metagame Howard ini pada akhir 1960-an dan disajikan secara resmi dalam bukunya Paradox of Rationality. Selanjutnya adanya dasar-dasar teori drama pengambilan keputusan. Drama terungkap melalui episode di mana karakter tersebut berinteraksi. Episode adalah periode komunikasi pre-play antar karakter yang setelah berkomunikasi bertindak sebagai pemain dalam game yang dibangun melalui dialog di antara mereka. Kebanyakan terminologi
teoritik drama diturunkan dari model teorikal yang diterapkan pada interaksi kehidupan nyata. Dengan demikian, sebuah episode melewati fase-fase pengaturan adegan, pembangunan, klimaks, dan keputusan. Dalam fase membangun sebuah episode, karakter bertukar ide dan pendapat dalam beberapa bentuk atau lainnya dan mencoba untuk mengadvokasi posisi yang mereka sukai. Selanjutnya adanya 6 dilema, sebelumnya disebut sebagai paradoks. Didefinisikan dan terbukti bahwa jika tidak ada dilema, maka karakter yang mempunyai episode tadi tidak dapat berinteraksi satu sama lain. Hal ini juga menjadi teorema fundamental, yang dimana teori drama ini sampai resolusi yang memenuhi kondisi ini tercapai. Karakter berada di bawah tekanan emosional untuk merasionalisasikan definisi ulang game yang akan mereka mainkan. Jadi, teori drama ini sendiri dalam istilah teori permainan juga ini adalah permainan dengan titik fokus, yang dimana permainan itu setiap permainan menyatakan niatnya untuk menerapkan strategis tertentu. Nah, adanya 6 karakter dilema tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adanya dilema kerjasama antara A, B tidak yakin A akan melaksanakan janji aktual atau dugaannya untuk melaksanakan posisi pada B. Yang kedua itu adanya dilema kepercayaan, di mana A berbanding A tidak percaya dengan B akan melaksanakan janji aktual atau dugaannya untuk mengimplementasikan posisi A. Yang ketiga itu adanya dilema persuasi, di mana A juga dikenal sebagai pencegahan, B tentu saja memilih masa depan yang terancam daripada posisi A. Yang keempat itu adanya dilema penolakan, di mana dilema penolakan ini A juga dikenal sebagai bujukan, berbanding dengan A mungkin lebih menyukai posisi B daripada masa depan yang terancam. Yang kelima itu adanya dilema ancaman, A berbanding B tidak yakin A akan melaksanakan ancamannya untuk tidak menerapkan posisi B. Yang keenam itu adanya dilema pemosisian, A berbanding A lebih memilih posisi B daripada miliknya, tetapi menolaknya biasanya karena A menganggap posisi B tidak realistis. Selanjutnya yaitu hubungan antara teori drama dan teori permainan pengambilan keputusan. Hubungan antara teori drama dan teori permainan ini bersifat saling melengkapi. Teori ini juga, teori permainan juga tidak menjelaskan bagaimana permainan yang dimainkan itu tiba, yaitu bagaimana pemain memilih sejumlah kecil pemain dan strategi dari set yang hampir tak terbatas yang dapat mereka pilih, dan bagaimana mereka sampai pada pengetahuan umum tentang preferensi satu sama lain. Kombinasi antara strategis yang dihasilkan antara teori drama dan teori permainan ini mencoba menjelaskan hal ini juga, dan juga menjelaskan bagaimana titik fokus yang didapatkan untuk permainan dengan titik fokus yang akhirnya dimainkan. Namun, teori drama tidak menjelaskan bagaimana pemain akan bertindak ketika akhirnya harus memainkan game tertentu dengan titik fokusnya, meski harus membuat asumsi tentang hal tersebut. Inilah yang akan dijelaskan dan diprediksi oleh teori permainan. Jadi, teori drama ini diciptakan setelah adanya teori permainan tersebut. Teori drama dengan teori permainan ini sangat berhubungan. Oleh karenanya, dalam teori ini membangun dan menganalisis model yang disebut tabel kartu atau papan opsi, yang dimana
dengan model permainan, tetapi tidak seperti ahli teori permainan yang kebanyakan pembuat model lainnya yang melakukan dengan tujuan untuk menemukan solusi. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menemukan dilema yang dihadapi karakter dan membantu memprediksi bagaimana mereka akan mendefinisikan ulang model itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Greb Model for Conflict Resolution Indonesia. Greb Model for Conflict Resolution merupakan pendekatan metodologi untuk membingkai sebuah situasi keputusan interaktif atau konflik dalam sebuah formal di mana analisis stabilitas bisa diterapkan. Tugasnya sebagai sebuah alat penilaian strategi yang retrospektif atau prospektif untuk sengketa, yang juga berfungsi sebagai alat simulasi untuk interaksi dan perilaku para pengambil keputusan, dan dapat digunakan dalam persiapan dan mediasi negosiasi. Greb model berasal dari analisis konflik dan akhirnya dalam teori metagame menggunakan definisi yang difrasekan secara terminologi dari teori grafik, teori set, dan logika untuk memodelkan dan menganalisis konflik. Di dalam struktur, dasar pandangan untuk menganalisis adalah stage, yang mengizinkan representasi dari aksi-aksi PPK sebagai kontrol transisi state to state. Setiap pengambil keputusan mungkin bergerak dari state ke state yang digambarkan menggunakan grafik yang dimana merepresentasikan state dan arc menunjukkan peralihan state yang dikendalikan oleh pengambil keputusan. Model dianggap selalu berada di beberapa stage. Perubahan stage dikendalikan oleh pengambil keputusan. Dengan demikian, sebuah stage merupakan hasil potensial atau skenario dari konflik. Biasanya sebuah grafik model menentukan stage awal atau status quo. Prosedur sistematis untuk menerapkan Greb model mengikuti dua tahap utama, yaitu pada tahap pemodelan, elemen-elemen model yang penting seperti pengambil keputusan, pilihan dan preferensi pengambilan keputusan diidentifikasi berdasarkan pemahaman pada konflik yang terjadi. Gambaran keadaan diperoleh dari pilihan-pilihan yang diberikan. Kemudian informasi tersebut digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap analisis. Pada tahap ini, kestabilan dari setiap keadaan dihitung dari pandangan masing-masing pengambil keputusan. Kemudian keseluruhan kestabilan terdiri dari keadaan yang stabil dapat diperoleh. Dengan analisis interpretasi dan analisis sensitivitas, para pengambil keputusan atau pihak-pihak yang terlibat dapat memahami arti dari resolusi pada konflik di dunia nyata. Yang perlu diperhatikan adalah adanya umpan balik diperbolehkan pada prosedur GMCR. Umpan balik berarti di setiap tahap, baik pada tahap pemodelan atau tahap analisis, dapat saja kembali pada titik sebelumnya apabila ditemukan informasi baru. Karakteristik ini membuat GMCR lebih fleksibel dan praktis. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kompetisi. Kompetisi adalah tindakan kerjasama antar dua perusahaan pesaing yang mana membentuk aliansi strategi yang dirancang untuk membantu kedua perusahaan. Nah, kerjasama ini mencakup aktor pemasok, pelanggan, dan juga perusahaan yang mempunyai produk atau memproduksi produk lengkap atau terkait. Nah, kompetisi adalah ideologi bisnis yang diambil langsung dari teori permainan. Nah, permainan kompetisi adalah model statistik yang digunakan untuk mempertimbangkan cara bagaimana sinergi dapat diciptakan melalui kemitraan dengan pesaing. Teknik ini dianggap strategi bisnis paling baik antara dua bisnis karena berpengaruh pada perluasan pasar dan juga membentuk hubungan bisnis yang baru. Nah, model statistik menentukan manfaat kompetisi, juga melihat alokasi pasar antar pesaing dan memaksimalkan pasar perusahaan terkemuka. Tujuan kompetisi dan model ini adalah untuk memindahkan pasar dari permainan zero sum, di mana satu pemenang akan mengambil semuanya sehingga dapat menguntungkan semua pihak. Nah, inti dari model ini adalah memahami variabel inti dari model variabel input yang berpengaruh pada pemain
dalam upaya bersaing atau melakukan kerjasama. Nah, adapun manfaat kompetisi bagi perusahaan. Nah, di sini diambil contoh khususnya pada industri teknologi. Nah, adapun manfaat kompetisi bagi perusahaan teknologi yaitu memungkinkan adanya sinergi perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, banyak startup terutama di industri teknologi yang bersaing di pasar yang serupa tetapi memiliki keunggulan yang unik. Nah, contoh kompetisi pada dunia nyata pernah terjadi pada tahun 2020, khususnya 17 Maret kemarin. Nah, hubungan ini dilakukan oleh kedua perusahaan besar yaitu PT Pfizer, perusahaan Pfizer dan BioNTech, yang mana berkolaborasi untuk bersama-sama mengembangkan vaksin COVID-19. Dari materi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa konflik itu merupakan reaksi yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau pandangan yang diekspresikan dengan cara saling menyingkirkan untuk mencapai suatu tujuan. Pengambilan keputusan dalam kondisi konflik harus dipilih dan dipertimbangkan. Jenis-jenis konflik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu konflik secara umum dan yang kedua itu konflik dalam kehidupan organisasi. Pada pengambilan keputusan dalam kondisi konflik terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama game teori, dan yang kedua teori drama, dan yang ketiga conflict resolution, dan yang terakhir competition. Baiklah, itulah penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.